Ya, shalom Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, judul khotbah saya hari ini adalah Rise Again ya. Jadi bangkit kembali ya. Tuhannya sudah bangkit, tinggal giliran kita nih ya. Karena Tuhan Yesus ya pasti Tuhan Yesus sudah makin mendekat, sudah mau datang. Tapi di luar daripada Tuhan Yesus datangnya kapan, tapi perang dunia ketiga ya sudah beberapa bulan kita bahas ya. Memang ya begitulah dimulai dan terjadi. Nah, perang nuklir bahkan bisa kapan aja meletus. Bahkan harga bensin sudah meningkat banyak sekali di banyak negara ya, Filipina, Australia, Amerika. Kita harga bensinnya tidak naik ya, bukan belum naik ya, amin tidak naik. Tapi harga makanan banyak yang ada biaya hidup keseharian banyak yang sudah meningkat menuju 20% ya dalam 10 hari belakangan. Nah, tapi di luar dari kenyataan itu, takutnya ada anak Tuhan yang masih sibuk dalam kekalahan atau kegagalan. Mungkin gagalnya di masa lalu, mungkin salahnya, jatuhnya itu bukan tadi pagi, mungkin malah udah lama. Tetapi kita stuck dalam kegagalan. Nah, ini kita coba cek apakah kita, apa di sekeliling kita, apa ada Kristen, anak Tuhan yang seperti PTSD, trauma, seperti apa ya, karena kehidupan dengan segala macam tantangannya, akhirnya senyum seadanya, ketawa, bicara sekenanya, ya seperti Kristen zombie ya. Jadi kayak apa ya, yang penting datang, yang penting hadir, tapi hatinya sudah tidak excited lagi. Mungkin zaman waktu kita masih SMP ada satu keceriaan, ada satu excitement kalau dibilang, oh mau sekolah minggu, oh mau ke youth. Dulu ada satu gairah. Tapi dulu belum sekolah juga apa ya, mungkin ada yang bayar uang sekolahnya sulit gitu ya. Tapi sekarang justru udah bekerja, bahkan mungkin sudah ada tabungan, bahkan mungkin udah ada beberapa hal yang sudah bisa dibeli. Tetapi yang ada, senyum yang sama sudah nggak ada lagi, semangat yang sama udah nggak ada lagi. Nah, kita mesti cross check, karena kita mesti come back, kita mesti get back up again, kita mesti bangkit kembali, amin? Iya, harusnya kalau dulu kita bisa di level tertentu, di grade tertentu, harusnya kita bisa meraih semangat kerohanian jauh lebih dahsyat lagi di tahun 2026. Jangan sampai kita Kristen seadanya lah. Mungkin mau ngobrol sama anak Tuhan, tapi ada sedikit kapok, ada sedikit trauma. Ya udah nggak apa-apa, saya cuma kenal aja tapi nggak mau pakai perasaan. Bales sekenanya, oke, jempol, oke, emoticon jempol, tapi nggak benar-benar dibaca, diresapi, dicerna. Kok pemilihan katanya kayak begini, apa dia sedang mengalami masalah. Mungkin dulu semangat kayak gitu, tapi kalau sekarang kadang grup aja nggak dibuka, dibaca juga enggak, kalau dibaca juga nggak mungkin di reply. Ya itu ada satu semangat yang sudah hilang. Maka kita nggak mau ada si jahat yang coba masuk dari celah yang kita mungkin buka, dari kekecewaan, kepahitan. Ada satu hal yang kita ekspektasinya nggak sampai, akhirnya memadamkan api kita, kerohanian kita, merenggut kasih mula-mula kita. Mungkin tetap Kristen, tetapi lumpuh, seperti lumpuh. Mungkin datang ibadah tapi tidak percaya. Makanya kita mau bersama-sama, kita mau bangkit. Mungkin ada yang lebih parah, saking kecewanya, saking lukanya, ya mungkin udah lama nggak ibadah, sulit sekali untuk bergerak menuju ibadah. Tapi kita jangan pernah berani untuk kecewa sama Tuhan, karena kita mesti beresin. Karena ada yang belum diberesin, mungkin dulu tadinya ibadah setiap minggu, tapi mendadak nggak datang lagi, atau mungkin lelah dalam perjalanan rohani, semangat pelayanannya berubah. Maka kita rindu bahas di hari ini, rise again, bangkit kembali. Katakan ke kiri kanannya, rise again. Bukan menu makanan ya. Mari kita baca Mika 7 ayat 8. Bareng-bareng ya. 3, 4. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula.
Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Nah, ini ayat mengenai harapan dan ketahanan iman. Imannya udah ada tapi nggak tahan uji. Imannya udah ada tapi beda situasinya. Imannya mungkin udah ada tapi udah nggak berpengharapan. Mungkin pengharapannya hanya sebatas nilai saldo ya, di bank ya kan, atau apapun itu. Ayat ini menegaskan bahwa kejatuhan itu tidak permanen karena Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bangkit lagi. Nah, Tuhan, kita udah memperingati, Tuhan udah bangkit. Tinggal kitanya nih, apakah percaya, apakah ikut bangkit, atau setiap hal si jahat taruh di depan kita mulai terluka, terjatuh, masuk dalam jebakan si jahat, tapi kita nggak move on. Jebakannya mungkin di tahun 2020, tapi ini 2026. Mungkin pernah kecewa sama Tuhan. Loh, keadaan kok mendadak kayak begini. Loh, kok anak Tuhan tapi kok begini. Loh, kok pasangan saya seperti ini, kok teman saya kayak begini. Tapi mungkin itu dulu. Tapi hari ini kita mau pulih. Jangan sampai hati kita berubah, hati kita menjadi dingin dan keras. Akhirnya semua yang kita makan rasanya berubah. Ada yang pernah kita makan di meja makan, itu mendadak ada 1-2 teman yang mungkin rasanya kayaknya kurang asin, ada yang kayaknya kurang manis ya. Satu meja punya pendapat masing-masing, makanannya nggak salah, tapi seringkali orangnya bisa juga yang mungkin biasanya makannya asin, atau mungkin biasanya yang manis-manis ya kan. Nah, kita jangan, kalau kita dalam keadaan jatuh, kita jangan selalu dalam keadaan di bawah, tergeletak. Ayo bangkit. Walaupun keadaannya kayaknya nggak berubah, tapi kita bangkit dulu. Karena perspektif kita, view kita, pandangan kita ketika kita dalam keadaan jatuh itu akan berbeda. Tapi ketika kita bangkit, kita mulai ngerti rencana Tuhan. Kita mulai ngerti kebaikan Tuhan. Ya, you can get down, but don't stay down. Mungkin kita bisa jatuh, tapi jangan terus dalam keadaan jatuh, mengasihani diri kita. No. Ayo bangkit. Walau ada serangan apapun, kita punya kuasa Tuhan untuk kita bangkit kembali. Bahkan tadi firman Tuhan itu dikatakan, when I sit in darkness, the Lord will be a light unto me. Di Mika tadi. Ketika saya duduk dalam kegelapan, Tuhan menjadi terang. Setan itu kalau udah jatuh, dia nggak bangkit. Sampai hari ini, ya dia nggak bangkit, nggak rekonsiliasi. Tapi kita bisa bangkit. Jangan ikut-ikutan setan. Ayo, kalau mungkin udah hubungan kita jauh dari Tuhan, saatnya kita kembali, saatnya kita bangkit lagi. Seperti mungkin dalam pertandingan basket ya, kalau kita lihat kalau dalam pertandingan basket kita lihat mungkin tim lawan lagi coba cetak poin. Kalau ada yang pernah datang ke dalam pertandingan basket atau mungkin lihat anaknya lagi main basket, itu pasti tim yang lagi diserang itu pada ngomong defense. Ada yang pernah nonton pertandingannya? Ya tahu ya, semangat ya. Padahal lagi diserang. Tapi banyak anak Tuhan ketika kita lagi ngalamin serangan, lemes, nggak ibadah malah sekalian. Baca kitab nggak mungkin, karena Alkitabnya aja udah nggak tahu di mana. Tapi kalau dalam pertandingan, ya iya tadi setannya udah menang, tetapi the game is still on. Pertandingan belum berakhir, kan masih panjang. Baru kemarin anak saya tanding lawan anak SMA tuh, pertandingan basket. Gede-gede, tinggi-tinggi badannya. Coach juga bilang, ngapain kalian takut? Nggak usah takut kalah, karena pasti kalah katanya. Ya karena udah pada kecut duluan gitu loh. Tetapi masalahnya, ya memang ada dosa, ya memang ada kalah, ya memang mungkin cicilan, angsuran, tagihan, utang. Tetapi kan kita belum mati. Tuhan belum datang untuk kedua kali. The game is still on.
Kita harus rise again. Pertandingannya belum berakhir. Mungkin ada konflik sama keluarga, tapi tadi, kalau sekarang masih bisa kita cetak skor lagi. Itu seru banget. Saya kebetulan kemarin itu di Jepang, perusahaan yang kerjasama itu dia sponsor di tim basket timnas. Saya diundang nonton di front seat VIP. Seru. Padahal saya enggak, ya SMP main basket, tapi anak saya lebih berbasket dari saya. Itu seru sekali. Matanya kayak pembunuh semua, badannya gede-gede. Katanya tim nasional Jepang. Tapi kok banyak kan kulitnya warnanya rada gelap gitu, kayak dari Amerika semua, mungkin dia beli gitu ya. Tapi nggak ada tuh yang kayaknya lemes, terus kayaknya mau nangis, nggak ada. Jadi ketika tim lawan skor, jebret, kalah, matanya langsung ngeliat temennya. Kapan kita bisa get back to the enemy? Kapan kita bisa serang balik? Itu pikirannya. Langsung rebound, ambil bola, langsung lihat temannya, langsung timpuk ke depan, langsung lay up, langsung cool. Terus kalaupun udah menang, nggak langsung wah barbecue sampai jam 2 pagi, nggak juga. Setelah dia menang, langsung matanya juga kayak ganas gitu loh. Matanya langsung lihat lagi, defense lagi, langsung lari lagi cepat-cepat ke kandangnya dia. Nah itu yang kita perlu lakukan. Kadang-kadang kita pikir kita udah kalah, akhirnya kita mundur. Entah apa itu, mundur dari dunia kerja, resign dari dunia kerja, mundur dari dunia pelayanan. Lo belum mati, Tuhannya belum datang. Mungkin nanti 5 menit lagi, tapi bukan sekarang. Sekarang Tuhan belum rapture, mungkin 5 menit lagi. Jadi kita masih bisa bangkit lagi. Jangan biarkan poin kegagalan musuh serang itu udah gagal tadi, jangan sampai bikin kita lelah, lemas, letih, lesu, kurang minum tolak angin gitu. Jangan. Jadi benar-benar harus bangkit lagi, siaga. Akhir pertandingan belum ketahuan itu, masih game, tetapi akhir pertandingan anak Tuhan sudah jelas. Amin. Iya, kita sudah dibayar lunas. Kemenangan pasti di tangan kita. Baik kan enggak? Main di pertandingan kita masih menang. Kalau anak manja nggak mau main. Nah, kan? Kalau anak manja gimana? Nggak mau main, nggak mau ibadah, nggak mau pelayanan. Toh kasih karunia, udah masuk surga katanya. Nah masalahnya kalau kita nggak bergaul sama anak-anak Tuhan, yang diomongin apa? Nasihatnya bagaimana? Ya akan menjauh dan akan mengubah hal-hal yang kita pikir benar, jadinya apakah benar? Jadi pertanyaan. Jangan tangisin, aduh gagal. Masuk tuh 2 poin. Tetapi ayo get up, get back up, tobat sekarang juga. Lari lagi, cetak skor lagi, nginjil lagi. Teman-teman yang gak datang, ayo Willy, ayo di kontak ini. Jadi gak ya, terakhir kali kontak si Willy nih. Wah, Willy-nya reply-nya 5 hari. Olive-nya sampai hari ini, sampai 2026 belum di-reply. Nah, tapi jangan lemah semangatmu. Mungkin dulu nggak di-reply, tapi 2027 mungkin nggak di-reply lagi. Jadi jangan lemah semangatmu, dicoba. Bagian kita mendoakan, bersaksi, menginjil jemaat, pasangan kita. Hasil dari kerja keras kita itu urusan Tuhan. Urusan kita ya kerja dan berdoa dan percaya dan taat. Sekarang belum rapture Bapak Saudara. Jadi kita pakai kaki kita, tangan kita, ajak teman, ajak keluarga untuk kenal Tuhan. Ajak mereka untuk ke gereja, teks mereka, doakan mereka. Mungkin kita pernah doakan keluarga kita itu dulu. Tetapi tahun 2026 kita belum doakan keluarga kita. Kita ada doakan liburan kita supaya terjadi, tapi kita tidak doakan keluarga kita. Sampai sesuatu terjadi baru kita pikir, oh udah lama kita nggak doakan. Bayangkan. Jangan lemes dulu, game still on. Serang balik ke barisan musuh. Doakan, doa puasakan, mulai benahi apa yang salah di hidup kita. Mungkin ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang kita nggak taati. Kita udah tahu itu benar, tapi kita nggak mau taati. Kenapa? Ya cocok logi. Masa sih? Kan Tuhan baik loh. Tuhan baik itu Allah kita loh. Allah firman Tuhan aja. Dia itu pribadi yang seperti ini. Kita harus mengenal dia. Bukan yang kayak kalau saya jadi Tuhan, kita bukan Tuhan. Jadi
Terima Tuhan, apa adanya Dia, taatin aja. Jangan sampai kita akan banyak alasan, dan mungkin selama ini kita ngalamin banyak hal karena memang kita perlu diproses di daerah itu. Mungkin kita perlu diproses di daerah keuangan, mungkin perlu diproses di daerah sifat, hubungan, pertemanan, urusan hati, urusan mood. Ya ayo mulai siang ini kita do it right, kita fight back bersama Tuhan. Mungkin selama ini kita nggak fight back bersama Tuhan, kita lihat di sosial media, tips and trick mengatasi kejiwaan. Loh, bagaimana? Zaman di firman Tuhan kalau ada masalah kejiwaan yang diusir setannya, betul apa betul? Ragu, betul kan? Di firman Tuhan kalau ada masalah orang sakit jiwa yang diusir setannya, betul nggak? Atau dia datang ke dokter kejiwaan terdekat, dicakar dokternya, Bapak Ibu Saudara, dijambak. Kita butuh Tuhan di keseharian kita. Kalau kita merasa anxiety mengenai bensin naik apa tidak, bensin kan nggak naik sampai hari ini. Ngapain di anxiety-in, bener nggak? Bensinnya nggak naik, tapi makanannya naik. Ya makanannya naik, ya dibeli. Tapi mungkin porsinya tadinya makannya sebesar saya, makanya tadi saya bergeser, Bapak Saudara. Soalnya ayat firman Tuhan cuma kelihatan doang dari mananya, tapi setelah dimulai dia tidak akan berakhir karena ketutupan, ya kan? Ya kalau mungkin porsinya makannya tadinya nasinya lumayan kayak pekerja keras gitu ya. Ya sekarang kita makannya kayak negara maju. Negara maju kan gitu ya. Kadang ada yang nasinya di belakang, kadang ada yang nggak pakai nasi. Kadang kayak negara kayak Belanda atau Eropa kagak makan dia. Iya, mungkin agak malam baru makan. Jadi pagi nggak jelas, siang nggak jelas gitu, nggak makan lah pokoknya. Negara maju banyak yang kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia aja sih, karena saya lama di Indonesia kan, di Indonesia aja paginya bubur, pakai telur sama ayam, pakai kerupuk, kalorinya dihitung udah seharian. Tapi kita berdoa, Tuhan saya mau sehat Tuhan. Itu baru kalori pagi. Makan siang mesti berat dong, bener gak? Kan makan siang, lunch, bener gak? Kan Tuhan Yesus bangkit, bener gak? Iya, makan siang habis ini harus berat kan? Kalau makan malam ya lapar, sebelum tidur lah. Kita bertobat Bapak Ibu Saudara. Kita do it right, kita fight back, jangan diam aja. Walau kita udah jatuh, tapi jangan tiduran aja, jangan rebahan aja, jangan ya udahlah, memang pasangan saya kayak gitu orangnya, saya terima aja. Loh, Tuhan terima kita apa adanya, tetapi kita nggak dibiarkan Tuhan apa adanya. Kita diproses, betul nggak? Tapi bukan kita proses pasangan kita ya, beda ya. Tapi maksudnya kita terima dia apa adanya, tapi kita doakan, kita dampingi. This time do it with God. Kita coba lagi, kita serang lagi. Walaupun kalau kita lagi nyerang kayak gini, lihat musuh yang coba menghadang. Waduh, tanya deh kalau Maxwell lagi. Wah, itu tuh physical contact banget itu. Olahraga basket. Belum kalau dia mau nembak dikasih bulu ketek. Kelar udah. Rebah itu langsung pengurapan pada zaman itu. Jadi memang hambatan dan halangan ini sulit. Makanya ada yang bilang selamat datang di kehidupan, ya kan? Itu kan maksudnya kehidupan ini memang bukan untuk orang yang anak kecil gitu ya. Kehidupan untuk orang dewasa. Kali ini kita mau pakai cara Tuhan, jangan pakai cara dunia. Jadi nggak usah sibuk scroll 8 jam sehari cari tips and trick bagaimana mendapatkan tiket liburan termurah. Bagaimana caranya untuk menabung? Bagaimana caranya membangun masa depan? No. Kalau mereka tahu caranya, mereka sedang menikmati masa depan mereka. Mereka nggak bisa ngajar karena lagi seru hidupnya. Yalah, orang kita belajar dari Tuhan. Tuhan yang rancang hidup kita begitu hebatnya. Bahkan ada banyak orang bertobat, saintis ketika mereka meneliti mata, keluar air mata, mereka bertobat karena begitu sulitnya untuk mengenali 1-2 organ saja itu betapa mulianya Tuhan kita, betapa pintarnya Tuhan kita. Next kita lihat ada Samson, ya ini ya. Betapa harga yang mahal Samson ya. Jadi betapa harga yang mahal yang dia bisa bayar karena tergoda, dan bukan hanya rambutnya dicukur, tetapi dibotakin. Bayangin itu, setan tuh kayak gitu.
sedikit aja celah, bukan dicukur, tapi Samson dibotakin, dipermalukan, disuruh giling gandum, kasih makan musuhmu. Waduh, lagunya musinya on the table, ya kan, lagunya di meja, dihidangkan di hadapan musuh. Tetapi kenyataannya dia giling gandum untuk musuh. Wah, berat. Karena dia biarkan kelemahan dia. Dan yang bukan dicukur, tetapi akhirnya dibotakkan. Dan purpose-nya Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup dia, coba direnggut. Tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Walaupun matanya dicongkel, dibutakan, dan dia giling itu gandum berat, capek, gak jelas. Tetapi orang yang jatuh, kita mesti punya hati get back on track. Kita mesti kembali ke tracknya kita. Kenapa kita harus ada? Kenapa kita diciptakan? Kenapa tahun ini kita masih hidup? Karena kita dipercayakan waktu, dipercayakan uang, dipercayakan hati, dipercayakan energi untuk kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kehidupan kita aja. Supaya kita bisa jadi berkat, perpanjangan tangan Tuhan bagi banyak orang. Makanya Samson bilang, God, if you touch me one more time. Kalau dia berikan kesempatan lagi, maka Samson bisa melakukan hal yang jauh lebih besar dari sepanjang dia hidup. Ya, kita bisa mau rise again. Mungkin selama ini kita udah capek, udah lelah, tapi kita harus bangkit. Karena gempa bumi lebih banyak ya dalam 10 tahun terakhir dibanding saya masih muda dulu. Kalau sekarang ya lebih banyak gitu. Dulu kayaknya lebih aman ya, banjir juga nggak sebanyak sekarang ya. Kayaknya di Jakarta udah kayak begini nih ya. Belum lagi banyak yang flight cancel ya. Kita bisa planning liburan, tetapi pesawatnya gagal terbang, ngeri ya. Kalau nggak dibeli, harganya naik. Dibeli, gagal. Pesawatnya batal, hotelnya nggak batal. Supaya murah, yang free cancellation-nya nggak ada. Pusing ya. Doa. Sebelum liburan doa. Selama liburan ucap syukur. Gitu ya. Pulang ya berdoa ucap syukur. Kalau pasti tenang. Karena bersama Tuhan. Kalau nggak, memang ngeri. Kita boleh berencana, tetapi memang keadaan masih tidak pasti. Kita baca firman Tuhan yang menjadi tema kita, Proverbs 24 verse 16 dalam bahasa Inggris 34. For a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall by calamity. Jadi righteous man, orang benar mungkin bisa jatuh 7 kali, tetapi dia akan bangkit kembali. Ya, jadi ayo. Dan mungkin di satu sisi kalau melihat kiri kanan kita ada yang jatuh, ayo dampingi dia untuk bangkit kembali, bukan yang malah dijauhi. Doakan, dampingi, sabar. Rise again. Ayo, mungkin dulu baik orangnya. Ayo, kita bisa lebih baik daripada dulu. Karena kita punya pengalamannya, kita lebih sabar, buah-buah roh kita lebih matang. Mestinya kita bisa lebih baik kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Karena kita lebih dewasa, lebih banyak usianya. Mestinya walaupun mungkin bank account-nya saldonya mungkin sama aja dari 5 tahun lalu, nggak tambah banyak, tetapi mungkin benda kepemilikannya makin banyak. Mungkin dulu nggak punya handphone, sekarang handphonenya lebih bagus. Mungkin sepatunya dulu 2, sekarang punya 5. Tuhan udah ada buat kita. Mari kita keeps getting back up. Ya, jadi tetap bangkit lagi dan lagi dan lagi. Kita panggil nama Tuhan seperti Samson, call upon the Lord. Dan walaupun kita dalam keadaan jatuh, dalam keadaan stres, depresi, doa, panggil nama Tuhan. Pertandingan belum berakhir. Bahkan kita lihat itu ada kepala-kepala bangsa Filistin tadi di gambar itu di Samson. Itu ada pejabat-pejabat tinggi Filistin, orang-orang penting, orang-orang terkemuka.
justru sedang duduk kira-kira 3.000 pemimpin dari pihak musuh. Sekali pilarnya Tuhan kembali urapi, karena itu bukan mengenai rambut. Kita mesti kasih tahu setan, ketika setan coba rontokin rambut kita, bahkan dibotakin, it's not about rambut, itu bukan mengenai rambut. Kalau setan coba senggol pekerjaan kita, bisnis kita, pasangan kita, hubungan kita, pernikahan kita, kekristenan, perjalanan kerohanian kita, it's not about the rambut. Itu bukan masalah rambut. Karena botak pun Samson akan menyelesaikan tujuan dia ada, bahkan lebih besar dan lebih cepat. Karena dalam seketika runtuh pilarnya, 3.000 orang justru yang penting dimusnahkan. Tadinya lucu-lucu doang, bakar-bakar pakai ekor fox, ya kan, dikasihin api, lucu-lucu aja gitu loh. Tetapi mendadak pemimpinnya langsung dibunuh, bukan satu. Karena kalau berita-berita mengenai Amerika, kalau lagi bunuh pemimpin teroris, yang dibunuh satu. Ini yang dibunuh 3.000 pemimpin. Itulah Tuhan kita. Dalam kegagalan, kesalahan, buta, dicongkel, botak, ketika Tuhan mengurapi kita, itu yang membuat kita bisa mengatasi segalanya. Jadi jangan kita panik kalau ada yang coba sentuh mata, botak. Dalam hidup yang pasti paling penting adalah alasan kita diciptakan. Itu pasti kesampaian. Bayangkan Tuhan ciptakan, bayangkan kalau kita kalau kita punya handphone, lalu handphonenya nggak bisa buat telepon, buat apa? Yang paling penting ya memang dia bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kira-kira kayak gitu kan. Jadi memang ketika Samson dipulihkan dalam keadaan mau botak, mau buta, walaupun bisnisnya kayaknya, tapi keadaannya nggak ada pengharapan Tuhan. Kayaknya di depan saya nggak ada calon Tuhan, tapi kayak di depan saya bank account kayak segitu aja Tuhan. Tapi ketika Tuhan mau kehendaknya terjadi, God's purpose terjadi. Walau dalam keadaan botak, walaupun dalam keadaan dicungkil matanya, akan menghancurkan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikir. Karena Tuhan beserta kita, maka kita bangkit kembali. Jangan ragu, mulai bahasa roh lagi, mulai baca Alkitab lagi, coba yang terbaik. Coba yang terbaik nih. Jangan Kristen setengah hati. Karena lagi zaman ya, ada anak-anak Tuhan di dunia kerja, kalau kerja katanya setengah hati. Jadi ya itu Kristen zombie. Karena nggak tahu menjadi garam dan terang, dia nggak mau jadi maksimal Kristennya. Ayo kita jadi orang baik lagi dan lagi. Walaupun di kiri kanan kita mungkin semua orang jadi mirip dengan dunia ini, semua mungkin duniawi, tapi get up, rise up again. Karena dunia ini nggak cuma sekedar indahnya sunset, matahari terbenam, atau mungkin dunia ini nggak cuma sekedar pelangi atau kuliner, tetapi dunia dan si jahat seringkali coba menjatuhkan anak-anak Tuhan, bikin prajurit Tuhan nyerah. Akhirnya malas bergerak ke arah Tuhan, malas buka Alkitab, baca Alkitab, malas ibadah. Akhirnya kita makin jauh dari tracknya Tuhan. Lalu kita bingung, kenapa Tuhan hidup saya kok gini-gini aja? Karena kita keluar dari track, kita ngerjain hal-hal yang lain. Harusnya kalau kita balik ke track, jalan sedikit lagi itu udah naik level. Di situ justru nggak gitu-gitu aja. Kok kayaknya stuck ya? Karena keluar dari arena. Arenanya back on track, semangat lagi. Jangan kita sibuk menyerah, capek pelayanan, kecewa sama Tuhan, kecewa sama keluarga. Kita nggak jaga hati kita. Hati kita mungkin jadi penuh kepahitan, kebencian, iri hati, begitu hitam dan busuk. Dan dunia mungkin atau iblis coba menjatuhkan kita. Tetapi saya rindu siang hari ini kita mau putuskan, saya mau get up again, rise up again. Saya mau bangkit kembali. Karena pertandingan belum berakhir. Kita belum dipanggil Tuhan, kita masih hidup. Tuhan belum datang untuk yang kedua kali. Jadi kita masih ada waktu untuk bertobat ya, untuk semangat lagi. Kadang-kadang mungkin kita nggak melakukan banyak kesalahan besar, tetapi semangat ibadah kita, semangat pelayanan kita beda. Dulu kalau anak-anak, wah mungkin kalau Maxwell dikasih nanti tengah tahun ya rencananya ya, ada anak-anak itu mau main music, mau tampil, ya mungkin mereka tuh udah wah nggak bisa tidur, kayaknya
kembang kempis gitu buat satu lagu. Tapi bayangkan mungkin kakak-kakak, mungkin usia makin banyak, 30, 40 tahun, bahkan mungkin lebih. Ketika mungkin dikasih kesempatan satu lagu di sini, mungkin nggak sesemangat si Maxwell ketika dia diberikan kesempatan. Kita sudah kehilangan semangat kita dalam kekristenan. Apapun yang sudah terjadi, kita nggak bisa berlama-lama di sana. Penuh dengan rasa bersalah, penuh dengan rasa kegagalan. Ayo keep moving forward, maju terus, maju terus. Ayo datang ibadah lagi, show up aja, datang aja, baca kitab lagi, doa lagi, ulangi. Bangun tidur, ulangi lagi. Melek, doa lagi. Sebelum tidur, doa lagi. Terus, karena ya kayak gitu. Kalau tentara kayak begitu, bayangkan kalau tentara yang coba mendefense, coba mempertahankan negara kita, kerjaannya cuma scroll sosial media. Bayangkan, dia pegang senjata aja bingung. Udah berat lagi senjatanya. Coba suruh bawa senjatanya lari 10 kilo. Nggak jadi tembak, mungkin gemeteran pas tembak. Nah itu, kerohanian kita lelah, mau ibadah aja udah nggak ada tenaga. Pulang dari pelayanan nggak ada energinya. Karena kita keseharian kita bukan menjadi prajurit lagi. Kita mulai menyukai apa yang ada di dunia. Kalau hari ini saudara masih bernafas, masih ada kesempatan untuk kita bisa bangkit kembali, menyala-nyala, melebihi kasih mula-mula Bapak Ibu Saudara yang pernah ada. Dulu mungkin saudara pernah mencintai Tuhan, mungkin dulu Tuhanlah segalanya, mungkin dulu dikatakan Christ is enough, tapi mungkin saudara sudah tawar hati, udah lelah, udah sering baca hal, akhirnya kita tahu, oh kalau saya itu memang kekurangannya A, B, C, D. Jangan disumpahi, jangan dikotak-kotakkan. Baca firman Tuhan, itu adalah kebenaran. Perkatakan itu atas tubuh jiwa roh kita, itu yang benar. Bukan apa yang kita rasa, bukan apa yang kata dokter katakan, tapi apa yang firman Tuhan katakan. Kita perkatakan itu sama hidup kita, dan kita akan lihat bahwa hidup kita akan bangkit kembali. Kita mesti tolak, I will not stay down, I will rise again, I will fight again. Saya nggak mau stay down, saya nggak mau di situ-situ aja, saya mau bangkit lagi. Seperti di 26 Mei 2003 ada Aaron Ralston, ada foto Aaron Ralston lagi hiking, tetapi tiba-tiba ada batu tuh jatuh, ketimpa tangan kanan dia nggak bisa kemana-mana. Dia nunggu 4 hari. Ya kalau kagak ada pertolongan, akhirnya dia amputasi tangan dia, pakai alat seadanya yang dia bawa. Tapi dia masih hidup sampai sekarang. Dan ada lagi di Zimbabwe, ada orang bungee jumping, cewek, tapi talinya putus. Masalahnya dia talinya putus di daerah Zimbabwe yang sungainya itu terkenal memang rame buayanya. Jadi kayak film kartun. Maksudnya kan di film kartun kan paling banyak tuh kalau tiba-tiba ada babi-babi gitu kan lompat-lompat di atas buaya. Nah ini beneran terjadi. Tetapi itu wanita, dia masuk ke dalam sungai penuh dengan buaya, dia berenang ke pesisir tidak terluka sama sekali. Kita nggak yang kayak gini, ya udah deh, mati nih, udah. Terus kita, buaya makanlah aku. Nah gimana nasib teman kita, keluarga kita, anak kita kalau kita menyerah? Sedangkan setan kasih jebakan tiap hari, lagi dan lagi. Masih kita stuck di kepahitan kita di tahun 2018. Ini udah mau 10 tahun nih. Kegagalan hari ini aja udah ada, menunggu. Jadi kita mesti tutup buku, bangkit lebih tinggi dari kejatuhan kita. Karena Tuhan sudah bangkit. Tinggal giliran kita nih. Harusnya kita berpikir, aduh musinya lebih parah tadi. Untung aja pas jatuh, itu sungainya dalam. Kalau sungainya cetek, mau buaya kek, nggak mau buaya, rempeye, ya kan? Tapi kita bersyukur masih bisa berenang. Pas buayanya lagi jemur. Ya karena buayanya rame, kan berarti predator kumpul, memang udah makan biasanya. Tapi kalau buayanya sendiri, nah mungkin lagi hunting, lagi berburu, habis.
ya kan? Nah ini kan lagi kumpul, lagi jemur, mungkin buaya tuh suka mangap gitu. Memang dia suka jemur ya kan, makanya dibilang darah dingin ya kan. Siapa yang berdarah dingin bertobat lah ya kan. Jadi kalau ingatlah bahwa kalau kita mau bete, moodnya kayaknya aduh nggak, kurang ucap syukur, kita mesti sadar bahwa dalam setiap tahun ada 2 juta orang meninggal karena nggak ada minuman. Bayangkan, 2 juta orang meninggal karena nggak ada air minum. Kita di sini air minumnya berwarna, Bapak Saudara. Mau less sugar, normal, atau mau diabetes, terserah, pilih. Itu di Jakarta. Tapi kita bisa mengucap syukur. Bayangkan jadi mereka mau minum air ada coklat juga nggak apa-apa, yang penting hidup dulu. Saya pernah mungkin kesaksian, saya diundang pelayanan di Sulawesi, di Parigi, di pedalaman, airnya hitam, Bapak Saudara, bener-bener. Itu beberapa tim lah, GBI, GPDI, GPCC, gabungan tim. Jadi saya nyanyi di sana, ya, ada teman semua gabung. Nah itu sampai di sana airnya hitam, sehitam manis nggak, sehitam ini hitam. Jadi kayak air got zaman tahun 80, karena air got zaman sekarang saya udah lama nggak lihat. Tapi air got zaman dulu hitam, ada yang hitam ya. Nah itu ditaruh di bak mandi, saya bingung. Mendingan nggak mandi kan ya? Mungkin rada kuning-kuning doang ya kan, tapi kalau hitam begitu, ya iya kita langsung jadi orang Afrika. Buat apa kan ya? Jadi memang nggak ada yang mandi, pasukan pelayanan. Kita bilang kita tunggu, kita cari antiseptik lah ya, kayak Dettol atau apapun itu. Kalau kita nggak ketemu, kita nggak akan mandi, kita bilang. Karena nggak mungkin mandi dengan air kental dan hitam tuh nggak ada gunanya. Dan maksudnya keadaannya kayak begitu. Kita tinggal di samping sapi. Pokoknya seru ya kan, pelayanan misi gitu. Tapi memang ngapain kita stres padahal kita minuman banyak di mana-mana. Padahal kita tinggal mandi itu berapa banyak dari kita mandi bisa ucap syukur yang ada. Ya air hangat mati nih. Ya ngoceh. Ini kenapa sih listriknya apa? Ini memang tahun 2026 ini memang Tuhan Yesus harus datang, Saudara. Karena zaman dulu air hitam disaring dia pakai batu, kerikil, pasir biar jadi bening. Zaman dulu, kalau zaman sekarang airnya baik-baik aja tapi nggak ada penghangat, parah. Nah nggak jadi gereja, kenapa? Air panasnya mati. Kan dingin, menggigil. Wah, ya kan? Untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah. Tapi nggak mau mandi karena kedinginan. Mandi aja udah dingin. Siramnya dari kaki. Kalau dari kepala soalnya dikitnya langsung ya kan. Ya jadi bangkit. Ketika hati mereka gembira, ini ada ayat firman Tuhan. Oke, Hakim-Hakim 16 panjang. Oke, nggak apa-apa kita baca aja ya, karena daripada saya cerita, ini memang cerita aslinya. Ya, jadi kita baca ceritanya di Bible. Kita baca tuh cerita bareng-bareng 3-4. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Jadi lawakan. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar kepadanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Nah, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kita baca bareng-bareng lagi. Kemudian yang terakhir kayaknya. Oke, 3-4. Kemudian Simson kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson,
biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini, lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Itu orang yang benar-benar menyesal ketika menyakiti hati Tuhan, karena Tuhan adalah satu pribadi. Ada rasa, ada hati, bukan lagu. Tapi ya Tuhan satu pribadi. Samson, kenapa si Simpson ini diurapi? Karena dia pribadi yang memang sayang sama Tuhan. Dia ketika bersalah, dia bilang, biarkan saya mati Tuhan. Biarkan saya mati menyelesaikan misi ini. Biarkan kiranya aku mati bersama pejabat-pejabat tinggi, raja-raja kota orang Filistin ini. Tapi kalau kita bersalah gimana? Enggak lah, Tuhan sekarang kan udah gak kayak dulu. Kan udah dikasih pelangi katanya, udah baik, gak ganas gitu kan. Tuhan juga ngerti lah. Orang lain juga ngelakuin, satu dunia juga ngelakuin. Memang satu dunia masuk neraka. Dibaca di firman Tuhan, memang dari dulu masuk neraka. Karena hanya sedikit aja yang selamat, sedangkan populasinya sekarang banyak. Ya sedikitnya itu udah dikit banget gitu loh. Karena lahir lagi, kuotanya makin sedikit, karena lahir lagi makin gede. Jangan diikuti apa yang ada di dunia ini. Mari kita punya hati kayak Simpson ini. Kalau dia ngelakuin salah, dia gak nyalain Tuhan. Jadi dia gak sempet kayak semangat, ayo bangkit lagi, the game is not over. Enggak, mau over gak over udah, mendingan isi, kelar gitu. Ini lebih semangat lagi dia. Jadi kalau dia ada rasa salah, dia perbaiki. Jangan mundur, karena ada berapa banyak dari kita kalau kita ngelakuin salah kita mundur. Udahlah, saya nggak bisa lah di situ, saya mundur aja, saya nggak jago. Lah, kalau ada 10 pos pelayanan kita mundur, kapan jagonya? Ayo dilatih, diperbaiki, ditulis, dipelajari. Justru harusnya minggu depan akan lebih baik, bukannya kita langsung mundur, menghilang. Udah end game, udah akhir dari segalanya. Kita butuh semua orang ya. Yang malas baca kitab pun ya kita harus butuh dia datang untuk bersama-sama kita rangkul. Bahkan tadi dilawak ya, dikatakan dia jadi lawakan. Berapa banyak dari kita ngalamin ada apa ya, keadaan atau keluarga kita atau musuh kita mungkin di dunia kerja, ada kompetitor kita yang kayak apa ya, meremehkan kita dan bikin kita jadi lawakan. Ya kamu, lah gak bisa bayar, ya kita seperti direndahkan. Samson juga ngalamin hal itu, saudara. Tapi it's not the end. Samson itu gak Kristen zombie, dia gak datang ibadah sesekali. Dia gak pelayanan pas jadwal lagi kosong aja, tapi dia memang kosongin jadwal buat Tuhan. Dia beri jadwal, beri hidupnya, dia khususkan hari buat Tuhan. Bukan Kristen sisaan, sekenanya, seadanya, ala kadarnya, yang penting saya datang. No, senyumnya maksimal, hatinya maksimal, mendengarkan khotbahnya antusias, bikin khotbahnya juga semangat. Jangan udah pada tahu lah. Mungkin jemaat lebih hafal. Bayangkan kalau semua orang kayak begitu, yang bikin malas, yang datang malas. Tuhan harus datang. Jangan kita, yang penting saya udah datang. Tapi mungkin waktu present worship kita nggak nyanyi, kita nggak doa, kita sibuk sama handphone. Ketika lagi dengar khotbah, kita malah mikirin hal yang lain. Makan apa gampang, tinggal turun, banyak pilihannya. Tapi jangan sampai di dunia brain damage itu, brain rot ini, banyak anak Tuhan mungkin nggak menghargai firman Tuhan yang makin langka. Karena di banyak anak Tuhan, banyak manusia sedang bermain dengan phone dan brain damage di mana-mana. Pembicara makin kualitasnya menurun karena brain damage di mana-mana. Apalagi generasi di bawah kita yang muda-muda dari SD. Kalau diambil nangis parah, kita tahu ya, viral ya anak-anak SD rasanya seperti mau pukul orang. Bayangkan generasi mereka, pembicara macam apa yang akan datang. Tapi kalau kita nggak kerjasama, mereka ini akan makin parah. 7 ayat 8. Saya undang dengan kata-kata
34, janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Jadi walaupun kita capek, lelah, duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Dia Tuhan yang akan menjadi terang ketika keadaan gelap dan melelahkan. Ayo bangkit kembali. Sepenuh hati Kristennya, jangan setengah hati, jangan ala kadar, jangan asal datang, tetapi benar-benar datang. Yang terbaik kasih buat Tuhan. Jangan lembek Bapak Saudara. Ayo kita sepenuh hati. Jangan pas kita doa kita minta Tuhan Yesus kasih kita berkat Pro Max, tetapi bagian kita mau bayar harganya setengah hati. Ayo kita pulih dari luka kita. Ayo lepaskan amarah kita. Kita baru aja Jumat Agung dan Paskah. Bayangkan Jumat Agung dan Paskah dilewati, tapi kita masih nyimpan dendam. Kita masih nyimpan satu hal yang di hati kita. No. Mungkin ada beberapa dari kita pernah lihat sirkus ya. Dulu di Jakarta sering itu, di Glodok, kayak Cisad ya, di Ancol ya, pokoknya dulu ya, kalau yang masalah mungkin di AIS, di PRJ, pokoknya ada lah sirkus ya. Nah ini ada satu badut, dia itu topinya jatuh, tapi anehnya gajahnya malah dudukin topinya. Ya si badutnya kan mau atraksi, dia maunya pakaiannya lucu gitu, kalau pas dibuka kayak botak gitu kan kayaknya kurang komplit. Dia teriakin, dia marahin, dia dorong-dorong pantatnya, dia tendang-tendang, itu gajah diem aja. Ya kadang kan badutnya mah lucu, gajahnya kan besar sekali. Dia marahin, dia teriakin, nggak ada perubahan. Udah capek, ditonton orang lagi malu. Akhirnya si badut itu minggir, buka snack, makan kacang. Anehnya tuh gajah mulai bergerak, saudara. Dia mulai bergerak, deketin itu badut, minta kacangnya. Dari sini kita bisa belajar dari si badut dan gajah. Seringkali kita berpikir perubahan itu terjadi hanya melalui tekanan atau kemarahan atau paksaan atau teriak-teriak atau usir, tendang, kasar, nuntut, emosi meledak. Tapi kita udah coba, tapi pasangan kita nggak berubah, keadaan nggak berubah, bos kita nggak langsung naikin gaji, nggak ada yang berubah. Orang tua kita nggak menjadi membaik di hubungan keluarga kita, malah hubungan keluarga jadi jauh, tegang, dingin, hati jadi tertutup. Kita belajar, mungkin ya next ya, apa yang nggak bisa digerakkan oleh amarah, seringkali mungkin bisa digerakkan oleh kasih. Kasih kacangnya, saudara. Kalau cuma tendang-tendang teriak, gajahnya nggak mau gerak. Mungkin kita kali ini kita capek dengan keadaan, pakai cara lain. Coba lagi bersama Tuhan. Jangan, udahlah, segini-gini aja udah. Pasangan saya begitu aja, teman saya memang kayak gitu orangnya. Akhirnya kita capek sama teman di gereja, kita mulai cari teman-teman di luar. No, pakai caranya Tuhan. Mika berikutnya, Mika 7 ayat 8 dan 9. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Bareng-bareng ayat 9, 3, 4. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami. Kita mau lihat sikap hatinya. Seringkali yang ngecewain kita tuh Tuhan. Seringkali yang ngecewain Tuhan itu bukannya kita yang ngecewain Tuhan gitu kan. Jadi memang dikatakan kan, aku akan memikul kemarahan Tuhan. Tuhannya yang marah, kita yang kecewa malah terbalik. Mestinya kita pikul kemarahan Tuhan. Mungkin selama ini ada beberapa hal yang kita alami kayaknya dalam proses. Kok saya alamin kayak gini ya Tuhan? Kenapa ya? Dikatakan aku akan memikul kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya. Mungkin ada hal-hal yang kita lakuin dan itu dosa. Ayo bangkit kembali. Sampai marahnya Tuhan reda, sampai ia memperjuangkan perkaraku, sampai ia memberi keadilan kepadaku. Jadi kita nantikan Tuhan. Jangan sikapnya malah kita nyalahin Tuhan. No. Kita coba koreksi. Emangnya
semua yang kita baca itu udah kita taatin belum sih di firman Tuhan? Padahal mungkin apa yang kita alami sekarang itu apa yang kita tabur di masa lalu. Makanya kita memang menabur untuk hal yang kita alami sekarang itu. Maka kita harus bangkit kembali. Kita benahi lagi. Jangan salahkan Tuhan, tapi justru kita perbaiki diri kita. Aku telah berdosa kepada Tuhan. Bukan Tuhan mengecewakan aku, tetapi aku telah berdosa kepada Tuhan. Aku akan memikul kemarahan Tuhan. Aku akan nunggu menantikan Tuhan sampai Ia memperjuangkan perkaraku. Aku akan berdoa lagi dan lagi sampai Dia memberikan keadilan kepadaku. Kita ada firman Tuhannya, tinggal kita ikuti, Bapak Saudara. Jangan salahkan Tuhan, tapi sembah Dia, akui Dia, agungkan Dia. Tahu salah kita di mana. Jangan sibuk hidup dalam amarah, kekecewaan, trauma, dan kepahitan. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa, Tuhan. Ini kami, Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan. Kau lihat ada harapan yang pudar. Kau lihat ada semangat yang patah, Tuhan. Kau lihat ada mungkin Kristen-Kristen semangat api yang padam, Tuhan. Tapi siang hari ini, Tuhan, kami berdoa, kami bersama sepakat berdoa, Tuhan. Kami berdoa ada api dari sorga itu turun. Biarkan itu mengurapi setiap kami, Tuhan, membakar setiap kami. Ada api yang menyala-nyala turun atas setiap kami, Tuhan. Ada minyak yang baru memenuhi setiap kami. Tenggelamkan kami, Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Biarkan kami jadi garam dan terang dimanapun kami berada, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarkan ada semangat yang patah. Biarkan siang hari ini dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan kami akan memberi yang terbaik lagi dan lagi dalam dunia kerja, dalam pelayanan, dalam kerohanian. Karena Tuhan layak dapat yang terbaik. Ini hidup kami, Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan. Urapi setiap kami, mampukan setiap kami, Tuhan, bisa mempunyai kasih melebihi kasih mula-mula. Karena kasih mula-mula itu dulu, Tuhan. Kami semakin dewasa, semakin diberkati banyak hal. Kami harusnya mempunyai kasih yang lebih besar dari apa yang kami pernah miliki. Karena Tuhan layak terima yang terbaik, Tuhan. Kami menyerahkan doa kami dengan darah Kristus. In Jesus name we pray. Amen. Amin. Saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Amin. Sebentar lagi kita juga akan memberikan yang terbaik untuk menabur di kerajaan Allah tempat ini. Di kursi Bapak Ibu Saudara sudah tersedia amplop persembahan ataupun di depan layar akan ditampilkan nomor rekening MIC Church bagi saudara yang ingin menabur